Dia pernah merasa bisa membaca kamu. Bahkan ada yang nekat menerawang atau mencoba membaca energi kamu dari kejauhan. Entah lewat mimpi, visualisasi, atau bahkan bantuan spiritual. Tapi begitu dia menyentuh sedikit saja frekuensi energimu, sesuatu dalam dirinya terguncang. Bukan karena kamu marah, bukan karena kamu mengirim energi gelap, tapi karena apa yang kamu sembunyikan jauh di dalam dirimu jauh lebih kuat dari yang dia perkirakan. Halo semua, selamat datang di channel aku, Queen of Pentacles Tarot. Hari ini aku ingin membawakan readingan dengan tema, dia coba terawang energi kamu, tapi yang ditemukan malah bikin dia ketakutan. Jadi kapanpun kamu melihat readingan ini, kemungkinan besar readingan ini memang ditujukan untukmu. Bagi kamu yang ingin melakukan personal reading, langsung saja hubungi nomor aku yang ada di video atau di kolom deskripsi ya. Oke, langsung saja kita mulai. Awalnya, dia hanya ingin tahu. Diam-diam, dia masih sering memikirkanmu. Walaupun mulutnya mungkin tak pernah mengaku dan sikapnya tampak biasa-biasa saja, tapi jauh di dalam dirinya ada rasa penasaran yang terus tumbuh. Siapa kamu sekarang? Apa kamu masih mengingatnya? Apa kamu masih menyisakan sedikit ruang untuknya di dalam hidupmu? Mungkin dia mencoba menerawang energi kamu. Entah lewat mimpi, visualisasi, meditasi, atau bahkan cara spiritual yang lain, dia seperti mencoba masuk kembali ke dalam frekuensi energimu yang dulu pernah begitu akrab dengannya. Tapi begitu dia menyentuh pintu itu, pintu yang dulu terbuka lebar, dia justru merasakan sesuatu yang tak pernah dia bayangkan sebelumnya. Apa yang dia temukan bukanlah kelembutan yang dulu, bukan kenangan manis yang membuatnya nyaman, tapi justru kekuatan yang membuat langkahnya gemetar. Energi kamu sekarang terasa berbeda, begitu kuat, tenang, dan tak tergoyahkan. Dia mencoba menyelami batinmu, tapi malah tenggelam dalam kedalaman yang tidak sanggup dia ukur. Saat dia menyentuh frekuensi energimu, yang pertama kali dia rasakan adalah pandanganmu yang jauh ke depan. Kamu bukan lagi seseorang yang terpaku pada masa lalu. Dia melihat bahwa kamu kini berdiri tegak, mengarahkan pandangan pada cakrawala masa depan, penuh keyakinan, dan rencana besar yang sedang kamu siapkan untuk dirimu sendiri. Energi ini menyampaikan satu pesan yang begitu jelas dan menusuk hati. Kamu tidak lagi menoleh ke belakang. Dia tahu, dulu kamu pernah menanti. Dulu kamu pernah berharap dia akan kembali dengan jawaban. Tapi sekarang, kamu sudah melangkah. Bahkan bukan hanya melangkah, kamu sedang berlayar menuju sesuatu yang lebih besar dari hubungan masa lalu yang membuatmu bertanya-tanya. Dan itu membuatnya terdiam, karena dia baru sadar bahwa kamu mungkin sudah meninggalkannya bukan karena benci, tapi karena kamu telah menemukan arah baru yang lebih sesuai untuk hatimu. Semakin dia mencoba mendekat secara batin, semakin dia merasakan adanya dinding yang tidak bisa dia tembus. Tapi ini bukan dinding yang dibangun karena kemarahan atau dendam. Ini adalah dinding keheningan. Diam, dingin, tapi bukan beku, melainkan damai dalam caranya sendiri. Dia merasa seperti mengetuk pintu hatimu, tapi tak ada yang membukakan. Dan itu membuat dia mulai bertanya-tanya dalam hati, apakah aku masih berarti? Apakah dia masih mengingatku atau sudah benar-benar selesai? Yang lebih menyakitkan baginya bukanlah penolakan, tapi ketidakpastian. Karena dia tahu, kamu sekarang jauh lebih tenang. Dan ketenangan itu justru membuatnya panik. Dia terbiasa melihat kamu memperjuangkan, menunjukkan, dan menanti. Tapi sekarang, kamu tidak menunjukkan apa-apa. Dan itu membuat dia merasa kehilangan arah. Baginya, sikapmu yang tenang adalah tanda paling menyeramkan. Tanda bahwa kamu tidak lagi menggantungkan apapun padanya. Kamu sedang memilih untuk diam, bukan karena kamu menahan perasaan, tapi karena kamu sedang melindungi dirimu dari rasa sakit yang sama. Namun ketakutannya yang paling dalam muncul saat dia melihatmu secara utuh dalam energi Nine of Pentacles. Apa yang dia lihat membuatnya menahan napas. Kamu sekarang tampak utuh, kuat, mandiri, bahagia meski sendiri. Kamu bukan hanya pulih, tapi kamu tumbuh menjadi pribadi yang lebih bersinar dari sebelumnya. Dia melihat kamu sudah mencintai dirimu sendiri lebih dari siapapun, dan itu adalah sesuatu yang belum pernah benar-benar dia pahami saat bersamamu dulu. Sekarang, kamu tidak lagi butuh validasi, tidak lagi membutuhkan penyelamat.
Kamu adalah penyelamat bagi dirimu sendiri. Dan disitulah rasa takutnya meledak. Karena dia tahu, orang yang mandiri tidak akan bertahan dalam hubungan yang menggantung. Orang sepertimu tidak akan membuang waktu menunggu janji. Kamu hanya akan membuka pintu untuk mereka yang datang dengan kepastian, bukan kebingungan. Jadi, apa yang dia rasakan? Saat dia mencoba menerawangmu, dia tidak hanya melihat siapa kamu sekarang, tapi juga melihat bayangan dirinya sendiri. Dan itu yang paling menakutkan. Dia melihat bahwa kamu telah tumbuh jauh, melampaui bayangan yang pernah dia tinggalkan. Dia melihat bahwa kamu sedang berjalan menuju dunia yang tidak lagi menyisakan tempat untuk orang yang ragu. Dan itulah ketakutan terbesarnya, bahwa saat dia akhirnya siap untuk datang, kamu sudah tak lagi menunggu. Apakah dia akan berani datang kembali, atau hanya akan diam dalam bayang-bayang ketakutannya sendiri? Pertanyaan ini mungkin selalu terngiang di benakmu, dan jawabannya tidaklah sederhana. Saat ini, dia masih diam, masih memikirkanmu dengan penuh rasa ragu dan kecemasan yang mendalam. Dia masih membayangkan bagaimana jika semuanya bisa diulang, bagaimana jika kesempatan itu masih terbuka baginya, dan bagaimana jika dia bisa kembali ke masa lalu, memperbaiki semuanya, dan mendapatkan peluang kedua. Tapi yang paling sering dia lakukan sekarang adalah menatapmu dari kejauhan. Tanpa suara, tanpa langkah nyata, hanya diam dalam pikirannya sendiri, ditemani bayang-bayang tentang kamu yang kini terasa semakin tak terjangkau, semakin jauh dari genggamannya. Dia ingin datang, ingin bicara, ingin memperbaiki semuanya, mengungkapkan perasaannya yang selama ini terpendam, dan menegaskan kembali bahwa dia masih peduli, bahwa dia masih berharap. Tapi begitu keinginan itu muncul, rasa takut langsung menyergap, membuatnya ragu bahkan untuk sekadar mengirim pesan, apalagi menghadapimu secara langsung. Di dalam hatinya dia tahu, kamu bukan lagi sosok yang sama seperti dulu. Dulu kamu menunggu, dulu kamu memberi banyak ruang, bahkan saat dia bingung, menjauh, atau diam, kamu tetap ada, tetap memberi kesempatan dan kepercayaan. Tapi sekarang, energimu berubah, dia merasakannya. Saat dia mencoba menyentuh kembali frekuensi yang dulu begitu hangat, yang dulu selalu menyatu, yang dulu membuatnya merasa aman dan bahagia, yang kini dia ingat sebagai masa-masa terbaik, yang sekarang justru dia temui adalah ketenangan yang tajam dan penuh jarak. Kamu tidak lagi berdiri di tempat yang sama. Kamu sudah melangkah, berjalan maju, berkembang, dan menemukan pijakan sendiri yang kuat, yang kokoh tanpa membutuhkan dia sebagai sandaran lagi. Kamu telah menemukan kekuatan baru dalam dirimu, sebuah kedewasaan yang membuatmu lebih mandiri, lebih teguh, dan lebih percaya diri dalam menjalani hidup. Dalam batinnya, dia mengakui, kamu adalah seseorang yang kini berdiri di atas kemandirian yang utuh, dan itu menakutkan baginya. Bukan karena kamu mengintimidasi dengan kata-kata, bukan karena kamu menuntut, tetapi karena kamu begitu tenang, begitu diam, begitu kuat. Kamu tidak menunjukkan kemarahan, tidak membalas dengan amarah, tidak memaki-maki atau mengungkapkan rasa kecewa secara frontal. Dan justru karena itulah dia merasa kecil di hadapanmu. Ketika dia mencoba menyelami energimu, yang dia rasakan bukan kelembutan penuh harap seperti dulu, melainkan dinding tak terlihat yang dibangun dari kesadaran dan ketegasan. Kamu tidak akan membuka pintu untuk siapapun yang datang tanpa kepastian. Kamu sudah belajar menjaga jarak, dan itu membuatnya merasa semakin kecil, semakin tidak berdaya, dan semakin takut kehilanganmu selamanya. Dia masih berdiri di persimpangan. Di satu sisi, hatinya ingin melangkah, ingin bicara, ingin berani mengungkapkan rasa rindunya, dan berharap ada kesempatan kedua. Tapi di sisi lain, ketakutan mengikat kakinya kuat-kuat. Takut bahwa kamu sudah tidak ingin mendengar apapun darinya. Takut bahwa kamu tidak hanya berubah, tapi kamu sudah selesai. Takut bahwa kamu sudah melupakan semua yang pernah kalian jalani bersama, dan bahwa kamu tidak akan pernah mau kembali lagi ke masa lalu. Ketakutan itu begitu mengekangnya, sehingga membuatnya lebih memilih diam. Bukan karena dia tidak peduli, tapi karena dia masih mencoba memahami apakah dia cukup kuat untuk datang kepadamu yang kini sudah begitu mandiri dan tidak lagi membutuhkan dia seperti dulu.
Dan selagi dia bergulat dengan rasa takut, ego, dan penyesalan yang bercampur aduk, waktu terus berjalan tanpa henti. Kamu terus melangkah, menjalani hari-harimu, memperbaiki diri, dan menata hidup dengan penuh keyakinan. Perlahan, mungkin kamu mulai lupa bagaimana rasanya menunggu seseorang yang tak pernah benar-benar berani memilihmu sepenuh hati. Kamu mungkin mulai merasa bahwa semua itu hanyalah sejarah yang sudah berlalu, dan bahwa kamu harus fokus pada dirimu sendiri. Tapi di dalam hati kecilmu tetap ada rasa penasaran. Akankah dia benar-benar berani kembali, atau justru akan tetap diam dan menyembunyikan perasaannya dalam bayang-bayang ketakutannya sendiri? Jika kamu bertanya, jawaban yang paling realistis adalah dia ingin, tapi belum berani. Dia berharap semesta memberinya jalan, menunjukkan bahwa ada kesempatan untuk memperbaiki keadaan, tapi dia sendiri belum siap melangkah. Masih banyak ketakutan dan keraguan yang mengganjal di dadanya, yang membuatnya sulit untuk melangkah maju. Dia merasa takut akan penolakan, takut akan kenyataan bahwa kamu mungkin sudah melupakan semuanya, atau bahwa kamu sudah tidak lagi memerlukan dia dalam hidupmu. Dan selama dia belum berdamai dengan ketakutannya, kemungkinan terbesar adalah dia akan tetap diam, tenggelam dalam bayang-bayang rasa sesal terhadap seseorang yang pernah begitu dekat, tapi kini berdiri terlalu jauh dari jangkauannya, dan mungkin akan terus begitu, selama rasa takut dan keraguannya tidak mampu dia atasi. Sementara itu, kamu tetap menjalani hidupmu dengan penuh kekuatan dan ketenangan. Kamu tahu bahwa kamu sudah melalui banyak hal, bahwa kamu sudah belajar mengenal dirimu sendiri, dan bahwa kekuatanmu tidak bisa digoyahkan oleh ketakutan atau kehadiran orang lain yang berusaha mengganggu energi positifmu. Kamu sadar bahwa energi dan kekuatan dalam dirimu jauh lebih besar dari yang mereka kira. Kamu adalah sumber kekuatan dan cahaya yang tidak pernah padam, yang selalu bersinar terang, meskipun dunia di sekitar penuh gelap dan ketakutan. Kamu tahu bahwa selama kamu tetap menjaga hati dan energi positifmu, tidak ada kekuatan apapun, baik dari dunia nyata maupun dunia gaib, yang mampu memadamkan sinarmu. Jadi, jika dia masih diam, biarkan saja. Biarkan dia bergulat dengan rasa takutnya sendiri. Karena suatu saat nanti, jika memang waktunya, dia akan berani datang kembali. Atau mungkin dia akan tetap berada dalam bayang-bayang dan ketakutannya sendiri, menunggu saat yang entah kapan akan tiba. Tapi yang pasti, kamu harus terus berjalan, menjaga kekuatan dan energi positifmu, dan percaya bahwa kekuatanmu jauh lebih besar dari apapun. Karena kamu adalah cahaya yang tidak pernah padam, yang akan selalu bersinar dan memancarkan kehangatan, kedamaian, serta kekuatan yang tak tergoyahkan. Jangan ragu lagi, karena kehadiranmu di dunia ini adalah anugerah, dan kekuatanmu adalah sumber kehidupan yang akan selalu melindungi dan menjaga keberadaanmu dalam segala keadaan dan situasi. Jika dia tidak kembali, apakah kamu benar-benar kehilangan sesuatu, atau justru kamu menemukan segalanya saat kamu kehilangan dia? Saat dia perlahan menjauh, atau bahkan menghilang tanpa penjelasan yang layak, kamu terdiam, tidak hanya karena ditinggalkan, tapi karena rasa kehilangan itu datang bersama keheningan yang membingungkan. Kamu bertanya-tanya, apa yang sebenarnya hilang darimu? Apakah sosoknya? Apakah cinta itu? Atau justru bagian dari dirimu sendiri yang dulu begitu percaya dan terbuka, kini terasa retak? Saat dia tidak kembali, dunia seakan berhenti sejenak. Waktu melambat. Hari-hari berjalan dengan rasa hampa, dan kamu mengira ini akan menjadi kehancuran yang tidak bisa kamu pulihkan. Tapi siapa sangka bahwa dari reruntuhan itulah kamu mulai membangun sesuatu yang lebih kuat daripada sebelumnya. Pada awalnya, semuanya terlihat seperti kehilangan. Kamu kehilangan suara yang dulu kamu dengar setiap hari. Kehilangan percakapan kecil yang dulu kamu anggap biasa. Kehilangan rasa tenang dari kehadirannya, yang bahkan jika tidak sempurna, tetap terasa akrab. Tapi perlahan, di balik kehilangan itu, ada sesuatu yang mulai tumbuh dalam diam. Mungkin seperti benih yang terkubur di tanah setelah badai besar. Kamu mulai menyadari bahwa kamu masih bisa bangun dari tempatmu jatuh. Kamu masih bisa tersenyum, meski tanpa alasannya. Kamu mulai melakukan hal-hal kecil untuk dirimu sendiri,
Hal-hal yang dulu sering kamu tunda karena kamu terlalu sibuk memperjuangkan seseorang yang bahkan tak tahu bagaimana caranya tetap tinggal. Dan di setiap langkah kecil itu, kamu mulai membangun versi baru dari dirimu. Versi yang lebih sadar, lebih kuat, lebih penuh makna. Jadi saat kamu menengok ke belakang dan bertanya pada dirimu sendiri, apakah aku benar-benar kehilangan sesuatu? Jawabannya mulai berubah seiring waktu. Iya, kamu kehilangan banyak hal. Tapi bukan hal-hal yang tak tergantikan. Yang kamu kehilangan bukan cinta sejati, melainkan harapan yang kamu berikan pada seseorang yang belum siap menerimanya. Kamu kehilangan versi dirimu yang terus memberi tanpa dibalas, yang menunggu tanpa kepastian, yang mencintai tanpa tahu apakah akan disambut atau ditinggalkan. Dan sebenarnya, versi itu memang harus kamu lepaskan. Karena dalam kehilangannya, kamu justru bertemu kembali dengan dirimu sendiri. Kamu menemukan segalanya justru ketika kamu kehilangan dia. Kamu menemukan bahwa kamu bisa tetap bahagia tanpa perlu bergantung pada kehadiran orang lain. Kamu menemukan bahwa kamu tidak perlu dicintai oleh orang tertentu untuk merasa layak. Dan lebih dari itu, kamu menemukan bahwa luka bisa menjadi pintu menuju penyembuhan, bukan penghabisan. Kamu tidak lagi menunggu seseorang untuk menyelamatkanmu, karena kini kamu tahu, kamu bisa menyelamatkan dirimu sendiri. Saat dia memilih untuk tidak kembali, kamu tidak kehilangan masa depan. Kamu hanya kehilangan rencana yang kamu buat bersama seseorang, yang ternyata tidak ingin bertumbuh dalam arah yang sama. Dan bukankah itu anugerah tersembunyi? Karena sekarang, kamu bisa berjalan ke masa depanmu sendiri tanpa harus menyeret orang yang hanya menjadi beban dalam perjalanan. Kamu bisa membuka lembaran baru tanpa harus selalu menengok ke belakang, tanpa harus terus mempertanyakan kenapa atau apa kurangku. Karena kamu sudah tahu, tidak semua kehilangan adalah kutukan. Kadang kehilangan adalah perlindungan. Kini kamu tahu bahwa mencintai diri sendiri bukan berarti menyerah pada cinta, tapi berarti memilih cinta yang sehat. Cinta yang tidak membuatmu merasa kecil. Cinta yang tidak membuatmu merasa harus bersaing dengan ketidakpastian. Kamu layak mendapatkan cinta yang hadir dengan tenang, bukan yang datang dan pergi membawa luka. Jadi jika dia tidak kembali, apakah kamu kehilangan sesuatu? Mungkin iya. Kamu kehilangan seseorang yang pernah kamu cintai. Tapi kamu tidak kehilangan cinta itu sendiri. Karena cinta sejati, kamu temukan dalam cara kamu menyembuhkan dirimu, dalam cara kamu memaafkan dirimu, dalam cara kamu berhenti menyalahkan dirimu, dalam cara kamu merangkul semua versimu, termasuk yang pernah terluka dan ditinggalkan. Dan ketika kamu mampu melakukan semua itu, maka kamu telah menemukan segalanya. Kamu telah menemukan kekuatan. Kamu telah menemukan kebijaksanaan. Kamu telah menemukan dirimu, dan tidak ada kehilangan sebesar apapun yang bisa mengambil semua itu darimu. Karena yang kamu temukan saat kehilangan dia bukan hanya pelajaran, tapi arah hidup, kedewasaan, ketegasan, dan yang paling penting, kamu menemukan rumah di dalam dirimu sendiri. Tempat yang aman, tempat yang tidak akan pernah meninggalkanmu, dan sekarang kamu mengerti bahwa kehilangan seseorang yang tidak mampu mencintaimu dengan utuh bukanlah akhir dari segalanya, tapi justru awal dari segalanya. Terima kasih telah menonton konten hari ini. Aku benar-benar menghargai waktu yang sudah kamu luangkan dengan penuh perhatian untuk menyimak setiap detail pesan yang telah aku sampaikan hingga akhir. Setiap momen yang kamu habiskan di sini, baik itu memberikan like, meninggalkan komentar, atau bahkan hanya menonton dengan penuh kehadiran, sangat berarti bagiku. Jangan lupa untuk memberikan like pada video ini, meninggalkan komentar dengan pendapat atau refleksi yang kamu dapatkan, serta klik tombol subscribe untuk terus mendapatkan konten-konten menarik berikutnya. Jika kamu merasa bahwa pesan yang aku sampaikan hari ini resonate dengan kamu, tuliskan resonate sebanyak-banyaknya di kolom komentar. Hal ini bukan hanya untuk sekadar membuktikan bahwa kamu menyimak, tetapi juga untuk menunjukkan bahwa kamu siap menerima energi positif yang akan membimbing langkah-langkahmu menuju kehidupan yang lebih baik dan penuh keberkahan. Sampai bertemu di video berikutnya, dan aku doakan semoga kesuksesan selalu menyertai setiap langkah yang kamu ambil, membawamu menuju impian-impian yang ingin kamu wujudkan.